Oke ya, teman-teman, hari ini kita akan mulai bab yang selanjutnya, masih di bab kelarutan, hanya saja dengan tujuan praktikum yang berbeda. Nah, ini adalah lembar kerja dari bab yang berikutnya terkait kelarutan, ya. Judulnya kelarutan 2, karena yang kemarin kita untuk kelarutan yang pertama sudah, nah ini lanjutannya. Masih soal kelarutan, tapi tujuan kali ini adalah untuk menentukan pengaruh pelarut campur terhadap kelarutan dari suatu zat. Jadi kalau misalnya kita pada praktikum biasanya, kita melarutkan suatu zat, itu hanya menggunakan satu pelarut saja. Nah, ternyata kelarutan itu bisa juga dipengaruhi apabila kita mengkombinasikan beberapa pelarut. Ya, jadi pelarutnya tidak hanya satu saja, bisa 2, bisa 3. Ya, nah nanti kita bisa tahu apakah dengan kombinasi dari 2 pelarut campur itu bisa meningkatkan kelarutan atau malah menurunkan kelarutan dari suatu zat atau seperti apa. Nah, nanti bisa kita lihat di praktikum kali ini. Ya. Nah, kalau misalnya pada praktikum, misalnya pada kimia farmasi, misalnya mau melarutkan asetosal, biasanya kan kita buka farmakope dulu tuh. Farmakopenya kira-kira asetosal itu larutnya sama apa? Contoh misalnya larutnya sama air, ya berarti kita larutkan dengan menggunakan air saja. Kalau larutnya dengan etanol, ya berarti kita larutkan dengan etanol saja. Ya, jadi biasanya pelarutnya hanya satu. Nah, di praktikum ini kita mencoba untuk mengkombinasikan pelarut untuk melarutkan suatu zat obat. Nah, itu tujuan praktikum kita kali ini. Oke, ini untuk teori, silakan nanti teman-teman baca sendiri ya. Kurang lebih teorinya masih sama dengan kelarutan di bab sebelumnya. Jadi ini mengulang saja. Oke, untuk alat dan bahannya juga masih sama. Kita menggunakan gelas ukur, ya. Kemudian ada batang pengaduk, botol semprot yang berisi Aquades, kemudian pipet, cawan uap, corong kaca, dan oven. Itu untuk alatnya. Untuk bahannya kita menggunakan asam salisilat, Aquades, etanol, kemudian kertas timbang, lap dan tisu, serta kertas sari. Itu alat dan bahan. Oh maaf, ini kepotong tadi ya, oven, Erlenmeyer, timbangan analitik, gelas kimia. Nah, prosedur kerjanya. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan, kalau kita mau melarutkan suatu zat farmasi, biasanya kita menggunakan satu pelarut. Nah, pada praktikum kali ini kita menggunakan 2 pelarut, yaitu Aquades dan etanol. Nah, Aquades dan etanol ini dibuat dalam jumlah 100 ml. Jadi buatlah 100 ml campuran bahan pelarut sesuai dengan tabel yang sudah tertera di bawah. Ya. Nah, ini ada 5 kombinasi bahan pelarut. Untuk kombinasi yang A itu Aquadesnya 40 ml, etanolnya 60 ml. Jadi ukur Aquades dengan gelas ukur sebanyak 40 ml, kemudian masukkan ke Erlenmeyer. Kemudian ukur etanol 60 ml, masukkan di Erlenmeyer yang sama dengan Erlenmeyer yang berisi 40 ml Aquades. Jadi di dalam Erlenmeyer A itu ada Aquades 40 ml dan etanol 60 ml. Ya, oke. Kemudian dibuat lagi untuk kombinasi yang B. Untuk kombinasi yang B, Aquadesnya 60 ml ditambah etanol 40 ml. Untuk kombinasi yang C, Aquadesnya 50 ml ditambahkan etanol 50 ml. Ya, untuk yang D, Aquadesnya 80 ml, etanolnya 20 ml. Nah, nanti untuk kombinasi yang E, itu semuanya 100 ml,
menggunakan Aquades. Jadi etanolnya nggak dipakai, hanya Aquadesnya saja. Ya, jadi ada 5 Erlenmeyer yang berisi macam-macam kombinasi dari bahan pelarut. Ya. Nah, setelah itu Erlenmeyer yang sudah berisi campuran dari bahan pelarut tadi, kita tambahkan asam salisilat sebanyak 100 mg. Jadi asam salisilat sebanyak 100 mg dimasukkan ke A, masukkan 100 ke B, masukkan 100 ke C, ke D, dan ke E. Ya, jadi masing-masing dari Erlenmeyer dimasukkan asam salisilat sebanyak 100 mg. Kemudian aduk selama 10 menit. Nah, selanjutnya, ketika sudah diaduk selama 10 menit, semua larutan disaring untuk diambil residunya menggunakan kertas saring. Ya, jadi prinsip kerjanya masih sama seperti praktikum sebelumnya. Ya, jadi pada gelas kimia atau Erlenmeyer, zat yang tadi A, B, C, D ini disaring menggunakan kertas saring dan corong. Ya, jadi di atas corongnya diberikan kertas saring, kemudian disaring. Nanti kertas yang sudah tadi menyaring hasil residu itu diangkat, kemudian diletakkan di atas cawan uap. Kemudian dimasukkan ke dalam oven, ya. Suhunya disetting 105 derajat Celcius selama 30 menit. Ya, berarti nanti kertas saring dari residunya A, B, C, D, dan E dimasukkan ke dalam oven, suhunya 105 derajat selama 30 menit. Kemudian dikeluarkan, didinginkan, kemudian dicatat residu dari masing-masing larutannya. Ya, kemudian hitung kelarutannya menggunakan rumus ini. Kelarutan sama dengan jumlah zat terlarut dibagi jumlah pelarut. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum ada? Oke, kalau nggak ada Ibu yang tanya. Teman-teman, zat terlarut di dalam praktikum ini siapa? Zat terlarutnya siapa? Asam salisilat, Bu. Asam salisilat, luar biasa Fahmi. Betul ya. Jadi jumlah zat terlarut adalah asam salisilat yang tertinggal pada pada kertas saring. Betul, Fahmi, luar biasa, pada kertas saring, betul ya. Jadi nanti ini jumlah zat terlarutnya, jumlah zat terlarut loh, Fahmi. Kenapa, Bu? Jumlah zat terlarut itu berarti dia yang di kertas saring apa yang di Erlenmeyer? Jangan yang di Erlen. Juga ya. Berarti dikurang sama bobot yang di itu. Kurang bobot sama yang mana? Yang di kertas saring. Yang di kertas saring, betul ya. Bobot yang dikurang ke kertas saring itu berapa? Gini dulu intinya. Intinya zat terlarut itu di Erlenmeyer, sisa zat cair di bagian bawahnya atau yang ada di kertas saring di atas? Jumlah yang terlarut yang di Erlenmeyer, Bu, yang di bawah. Betul ya, zat terlarut yang di Erlenmeyer ya. Nah, itu jadi nanti kita masukkan 100 mili tadi ya. Kita masukkan 100 mili, kemudian nanti kan ada sisa di kertas corongnya, di kertas kertas saringnya. Nah, itu nanti kita kurangi supaya kita bisa mendapatkan berapa jumlah zat terlarutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pelarutnya siapa?
Pelarutnya siapa? Pelarutnya Aquades sama etanol, Bu. Ya, betul. Pelarutnya Aquades dan etanol. Ini mahasiswanya cuma Fahmi apa gimana sih? Fahmi terus yang jawab ya. Oke, betul ya. Pertanyaan selanjutnya. Jumlah pelarutnya berapa mili? mili. 100 mili, pinter. Alhamdulillah ada yang selain Fahmi yang jawab ya. Oke ya, udah berarti teman-teman udah tahu ya zat terlarutnya itu asam salisilat, pelarutnya itu kombinasi antara Aquades dengan etanol. Baru kita masuk ke data praktikumnya ya. Ini lembar kerjanya, seperti biasa teman-teman udah sering lihat ya lembar kerja. Nah ini datanya ya. Oke. Pada kombinasi pelarut A dimasukkan asam salisilat sebanyak 100 mg. Ternyata setelah kertas saringnya dikeluarkan dari oven, kemudian ditimbang, itu massa residunya 39,6 mg. Berarti berapakah massa zat terlarut pada pelarut di kombinasi pelarut A? Kalau masukin 100, residunya 39,6, berarti yang terlarut berapa? 60,4. 60,4, luar biasa, betul. 60,4. Teman-teman ada yang bingung kenapa dapat 60,4? Nggak ada, oke ya. Oke, sekarang cari rumus kelarutan zat. Tadi rumus kelarutan zat, sini Ibu pindah ya biar nggak bingung. Nah, nih kelarutan zat. Nah, jumlah zat terlarut berarti berapa jumlah zat terlarutnya? 60,4. Betul, 60,4. Jumlah pelarut tadi bikinnya berapa mili? 100. Betul, 100 mili. Berarti kelarutannya berapa? 0,12. 0,604. Pinter, 604. Ya. Waduh, bahaya casan habis. Ya, 604. Nah, nanti ini kan datanya ada beberapa ya, teman-teman. Sampai sebentar, ininya habis. Jadi sampai ada 5 kombinasi. Nah, nanti teman-teman tolong dihitung. Nah, ya, tolong dihitung. Kalau misalnya kombinasi A kita dapatkan kelarutan zatnya sekian, nanti kombinasi yang B berapa? Kombinasi B dia asam salisilatnya dimasukkan 100 mg, kemudian ternyata residunya 59,4 mg. Nanti teman-teman hitung berapa nilai zat terlarutnya, kemudian teman-teman hitung berapa kelarutannya. Ya, nanti dihitung sampai dengan kombinasi pelarut yang E. Ya, nanti dihitung. Nah, kemudian nanti teman-teman bahas. Ya. Nah, teman-teman bisa bahas itu dimulai dari, sebentar Ibu hapus. Nah, bisa dimulai dari melihat kombinasi ini. Ya, teman-teman yang pertama bisa lihat dulu pemerian dari asam salisilat. Pemerian asam salisilat itu bisa dilihat di farmakope.
Ya, bisa dilihat di FI. Jadi bentuknya seperti apa, warnanya, ya, apa namanya, kelarutannya dan lain-lain sebagainya, itu silakan teman-teman catat, kemudian teman-teman bisa jadi pembahasan. Apakah asam salisilat larut dalam aquades, atau larut dalam etanol, atau larut dalam zat lain, ya, itu teman-teman bisa menganalisisnya. Ya, contohnya dia larut sama apa namanya, aquades, oh berarti nanti teman-teman kan hitung nih berapa kelarutannya. Nah, nanti teman-teman kan bisa tahu dapat hasilnya berapa. Apakah kelarutan yang paling tinggi itu di kombinasi A, atau di kombinasi B, atau di kombinasi C, misalnya gitu. Ya, contoh misalnya kombinasinya paling banyak, kelarutannya paling tinggi di kombinasi B misalnya. Misal ya. Kemudian ketika dilihat di pemerian, itu ternyata asam salisilat itu larutnya di aquades misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa analisis, oh di poin B, di kombinasi B ini ternyata aquadesnya 60%, kemudian etanolnya 40% misalnya gitu. Nanti bisa dianalisis berdasarkan kelarutan dari asam salisilat ini. Ya, jadi teman-teman bisa bahas tidak hanya angka hasil kelarutannya saja, tapi bisa dihubungkan dengan teori dan dengan apa namanya, sifat fisik dari asam salisilat itu sendiri. Itu aja mungkin. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, nggak ada. Dari Pak Bayu mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak Bayu? Iya Ibu, terima kasih Bu Fitri. Mohon maaf saya off kamera karena dari tadi kepental-pental nih Bu. Sedang tidak bagus ininya sinyalnya. Ya, baik, untuk menambahkan mungkin konsepnya pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai kosolven gitu ya. Mungkin teman-teman apa namanya ingat bahwa apa namanya ya, bentuk sediaan terutama cairan gitu ya di dalam sediaan farmasi itu ada beberapa bentuk sediaan yang menganut sistem kosolvensi, artinya tidak hanya menggunakan satu pelarut saja yang digunakan, tetapi ada beberapa pelarut yang membantu kelarutan daripada zat aktif atau zat utama tersebut. Nah, pada praktikum kali ini adalah kita akan membuktikan gitu ya, membuktikan dari sisi sifat fisika dari suatu zat obat. Tadi Bu Fitri sudah singgung bahwa di dalam farmakope di situ sudah ada pemerian, sehingga nanti pendekatan dalam preformulasi bentuk sediaan obat salah satunya adalah melihat dari kemampuan suatu solvent untuk melarutkan suatu solut. Nah, di dalam hal ini adalah kelarutannya tidak berdasarkan satu pelarut saja, tetapi ada beberapa pelarut yang dijadikan satu. Nah, ini apa namanya akan dibuktikan pada fenomena kosolvensi pada praktikum kali ini. Nah, di sini juga kita apa namanya ya bisa membuktikan ya, misalnya kenapa suatu sediaan dibuat misalnya dalam bentuk eliksir misalnya, kemudian ada bentuk sirup campur misalnya dan seterusnya, sehingga pendekatan dari praktikum ini diharapkan nanti teman-teman pada saat mungkin nanti pada pembahasan di farmaseutika atau yang lainnya itu pendekatannya secara fisika adalah seperti ini loh gitu ya. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana jika suatu zat aktif terutama pada saat nanti preformulasi gitu ya, bentuk sediaan, bahwa jika suatu zat yang tidak bisa dimasukkan atau tidak bisa dibuat bentuk sediaan A misalnya, tetapi kita bisa beralih gitu ya kepada bentuk sediaan B yang mungkin apa namanya ya dapat dibantu dengan pelarut-pelarut yang lainnya. Misalnya contohnya adalah salah satunya adalah eliksir misalnya, kemudian nanti kita akan berbicara misalnya pada
bentuk sediaan sirup misalnya dan seterusnya, sehingga nanti percobaan ini lebih kepada pendekatan bahwa preformulasi bentuk sediaan itu tidak hanya melihat larut atau tidaknya suatu zat pada salah satu solvent saja, tetapi ada kemungkinan bahwa dia larut dalam solvent-solvent yang lainnya, atau bahkan ada suatu fenomena di mana apabila kita menambahkan suatu pelarut yang lainnya akan menambah kelarutan dari zat utama tersebut. Makanya tadi disinggung sedikit sama Bu Fitri bahwa kita lihat pada pemeriannya gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa menghubungkan kira-kira dari kombinasi tersebut gitu ya, mana sih kombinasi yang paling membuat asam salisilat ini menjadi larut gitu ya. Kemudian juga mungkin bisa dilihat karena dari sifat fisiknya tadi, jadi pada suatu sifat fisik tertentu, apakah dia cenderung larutnya kepada pelarut yang sifatnya air ataupun alkohol, misalnya ada seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti pembahasannya akan lebih luas. Terus apalagi ya? Kemudian nanti juga kedepannya nanti mudah-mudahan dapat memberikan gambaran juga gitu ya, bahwa tidak selamanya suatu obat itu atau suatu zat terutama dalam farmasi itu mungkin sudah pernah tahu bahwa pelarut itu ada yang polar, ada juga yang non polar. Nah, itu juga nanti yang akan berhubungan dengan sifat dari kelarutan dan mungkin nanti pada absorpsi obat di dalam tubuh manusia gitu ya. Kemudian dalam percobaan yang kedua ini kita tidak memasukkan faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi kelarutan. Salah satunya misalnya adalah suhu gitu ya. Di sini dikatakan bahwa pelarut yang kombinasi ini hanya menggunakan kata-kata aqua, artinya adalah air, dan etanol gitu ya. Kita tidak menambahkan suhu di situ sebagai kofaktor atau penambah kelarutan. Sehingga kalau misalnya air misalnya dengan air panas, tentu kelarutan dari suatu zat itu nanti akan berbeda. Tetapi sekali lagi bahwa di sini nanti kita batasi, maksudnya tidak ada faktor-faktor lain yang mungkin mendukung kelarutan, sehingga nanti aquadesnya kita lihat di aquades yang biasa, air biasa. Jadi maksud saya nanti kalau misalnya teman-teman menghubungkan dengan membaca farmakope, maka yang dibaca adalah aquadesnya yang biasa gitu ya, karena biasanya di dalam farmakope ada ditambahkan jika memang dia larut dalam aquades yang ditambahkan suhu. Artinya di situ adalah air panas misalnya ya. Misalnya kalau misalnya zat misalnya larut dalam aquades tetapi mudah larut di dalam air panas. Nah, misalnya seperti itu. Jadi nanti supaya tidak salah dalam membaca pemerian, mungkin bisa kita sampaikan bahwa aquades yang dimaksud di dalam percobaan ini adalah aquades yang berada dalam suhu kamar. Mungkin itu Bu Fitri yang ditambahkan. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Bayu. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu absen dulu ya.